Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2306580. Nah, di video kali ini saya akan praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis. Baik, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sebelum memulai kelas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang akan Ibu sampaikan di video pembelajaran kali ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang teks prosedur. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian, jenis, ciri struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, yang pertama, pengertian teks prosedur. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, bagaimana anak-anak sudah dimengertikan mengenai pengertian teks prosedur? Nah, lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Nah, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Nah, contohnya cara memasak mie instan. Kenapa memasak mie instan bisa dikatakan sebagai teks prosedur protokol? Karena dalam memasak mie instan itu banyak versinya. Misalnya Doni kalau memasak mie instan, tapi yang dimasukkan terlebih dahulu yaitu bumbunya dulu. Tapi kalau Rina yang masak mie instan, yang dimasukkan terlebih dahulu itu minyak. Nah, walaupun cara Doni dan Rina berbeda, pasti mie instan yang dibuat tetap jadi dan rasanya pun tetap sama. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Nah, bagaimana anak-anak dapat dipahamikan mengenai jenis-jenis teks prosedur? Oke, kita lanjut lagi ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau yang disebut imperatif. Misalkan, jadikanlah, ikuti, berlarilah, atau matikan. Nah, itu termasuk contoh dari kalimat perintah. Nah, yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah. Nah, namanya saja teks prosedur, pasti di dalamnya ada yang namanya langkah-langkah. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, Ibu memasak soto, Ibu menggoreng ikan. Nah, yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti dan, lalu, sehingga, kemudian, dan selanjutnya. Nah, yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi, dalam teks prosedur ada yang namanya alat dan bahannya atau kegiatannya. Nah, yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Contohnya, rebus mie selama kurang lebih 3 menit. Nah,
ini mengandung kata keterangan atau rincian waktu yaitu 3 menit. Contoh lainnya yaitu serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Nah, ini mengandung keterangan tempat yaitu loket pendaftaran. Nah, yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Nah, selanjutnya mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Nah, yang kedua, material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Nah, anak-anak, bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat tentunya harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Bahasa apa saja sih yang harus ada dalam teks prosedur? Ada yang tahu anak-anak? Oke, tidak ada ya? Baik, Ibu jelaskan. Kaidah kebahasaan yang harus ada dalam teks prosedur yaitu yang pertama, ada kalimat. Nah, kalimat ini terbagi lagi menjadi 3 jenis kalimat. Nah, yang pertama, kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri tanda seru. Contohnya, matikan kompor itu. Nah, yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat pernyataan dan diakhiri tanda titik. Contohnya, resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Nah, yang ketiga, kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini kalimat yang digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan dan diakhiri tanda tanya. Contohnya, berapa lamakah tape ketan difermentasi agar rasanya menjadi pas dan enak? Nah, kaidah kebahasaan yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung. Anak-anak, kata penghubung juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konjungsi persyaratan. Nah, konjungsi persyaratan menyatakan syarat. Contohnya, jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Nah, yang kedua ada konjungsi temporal, menandai urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Baik, dapat dipahami ya anak-anak. Yang ketiga ada numeralia, kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang keempat ada pronomina atau kata ganti. Pronomina terbagi menjadi 2 bagian yaitu pronominal petunjuk. Nah, pronominal petunjuk ini yaitu kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Nah, yang kedua ada pronominal persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya saya, kamu, kita, kalian. Nah, dapat dipahami ya anak-anak? Baik, lanjut. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu verba atau kata kerja. Verba di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada verba material atau
kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong. Nah, yang kedua ada verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya, contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur sederhana yaitu cara membuat kopi. Nah, kopi merupakan salah satu minuman yang banyak digemari oleh orang. Biasanya orang minum kopi untuk mengusir rasa kantuk. Berikut ini bahan dan cara membuat segelas kopi yang nikmat. Yang pertama ada bahannya. 1 sendok makan kopi bubuk, 1/2 sendok gula, dan air panas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air panas dan aduk hingga merata. Nah, yang ketiga, kopi siap dinikmati. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh teks prosedur yang sangat sederhana yang di dalamnya hanya terdapat beberapa langkah-langkah saja. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang teks prosedur. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu tutup kelas ini, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian yaitu menulis teks prosedur. Tentunya teks prosedur yang kalian buat itu sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya. Tugas kalian ini akan Ibu periksa di pertemuan pekan depan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.